Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita akan menikmati kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam kitab Lukas, pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sekali lagi Lukas pertama atau Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dan dengan firman Tuhan ini saya berikan judul Zakaria dan Elisabet. Mari kita akan mempelajari tentang kisah Zakaria dan Elisabet ini tentunya dengan menggunakan observasi, interpretasi, dan juga aplikasi. Yang pertama kita akan mengobservasi bersama ayat ini. Kita mempelajari kembali kitab Injil yaitu kitab Lukas, dan dalam kitab Lukas ini banyak sekali perikop dan kisahnya, pasalnya itu berbentuk cerita, sehingga untuk observasinya kita bisa menemukan yang pertama siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa di perikop ini. Di sini kita bisa melihat ada Zakaria, kemudian ada juga Elisabet, ada Gabriel yaitu malaikat Tuhan, dan juga ada orang banyak atau umat Tuhan yang sedang sembahyang karena pada waktu itu adalah waktu untuk sembahyang bagi umat Tuhan. Kemudian juga ada Lukas. Nah, Lukas ini si penulis dan yang menyampaikan kisah ini bagi kita semuanya. Dan kemudian yang selanjutnya, apa inti kisah yang terdapat dalam perikop ini? Di sini kita bisa menemukan bahwa perikop ini berisikan peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang ditujukan kepada Zakaria yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis ini. Nah, kemudian kita bisa menemukan di sini observasi yang selanjutnya, yaitu mengapa kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, bahkan pemberitahuan tentang kelahirannya kepada Zakaria ini ditulis oleh Lukas dalam kitab ini. Di sini alasannya karena Lukas ingin membuat catatan yang lebih rinci dan lebih lengkap lagi mengenai kisah ini, yaitu mengenai kisah pemberitahuan kelahiran dari Yohanes Pembaptis bahkan sampai kelahirannya kelak. Nah, tujuannya adalah supaya membuat lebih mengerti lagi, supaya umat Tuhan pun bisa memahami kembali. Karena kelak kita akan melihat bagaimana dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini kemudian ada nubuatan-nubuatan ya tentang datangnya Sang Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat kemudian observasi selanjutnya, di manakah tempat peristiwa dalam perikop ini terjadi. Ya, di sini kita melihat bagaimana peristiwa yang terjadi ketika Gabriel memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Pada saat itu Zakaria sedang berada di dalam bait suci ya. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini terjadi pada waktu pembakaran ukupan. Jadi pada saat itu Zakaria yang nantinya akan menjadi ayah Yohanes Pembaptis ini sedang melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan, yaitu dia sedang membakar ukupan di dalam bait suci. Nah, kemudian kita bisa juga melihat dari peristiwa ini bagaimana respon dari tokoh-tokoh mengenai peristiwa yang terjadi dalam perikop ini. Di sini kita melihat dari sisi Zakaria. Nah, Zakaria ketika dia menerima pemberitahuan dari Gabriel mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis kelak, dia ini terkejut ya, responnya dia terkejut, bahkan dia menjadi takut saat melihat Gabriel, dan kemudian dia tidak percaya akan perkataan Gabriel, sang malaikat Tuhan ini. Nah, kemudian kita bisa melihat dari Gabriel, bagaimana respon Gabriel. Gabriel di sini kita melihat bagaimana dia menyampaikan semua pesan Tuhan kepada Zakaria. Gabriel juga bahkan menenangkan Zakaria yang sempat merasa takut, sempat merasa terkejut saat melihat kehadirannya di dalam bait suci. Oleh sebab itu Gabriel berkata jangan takut ya. Kemudian Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Zakaria.
Di sini juga kita bisa melihat dari sisi umat-umat Tuhan atau orang-orang yang pada saat itu sedang sembahyang ya. Jadi di luar bait suci pun juga berkumpul banyak orang karena mereka sedang beribadah bersama-sama. Dan di situ dituliskan bahwa respon dari umat-umat Tuhan ini, mereka sangat menanti-nantikan Zakaria ya, karena Zakaria harus masuk ke dalam bait suci dan tidak bisa terlihat oleh orang banyak. Kemudian mereka menunggu ya kehadiran Zakaria kembali setelah dia menyelesaikan pembakaran ukupan di dalam. Namun mereka menunggu Zakaria ini tidak kembali dari bait suci, dan mereka menjadi heran ya, mengapa Zakaria begitu lama berada di dalam bait suci. Dan pada akhirnya namun mereka bisa mengerti bahwa di dalam bait suci Zakaria sedang mendapat penglihatan dari Allah. Karena mereka kemudian melihat ketika Zakaria keluar, dia tidak bisa berkata-kata, dia bisu dan hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Baru disitulah jemaat Tuhan mengerti bahwa Zakaria sedang mendapat penglihatan di dalam bait Allah, oleh sebab itu dia lama ya keluar dari bait suci tersebut. Nah, itu observasi yang bisa kita temukan dari kisah ini. Dan kemudian interpretasi ya dari kisah ini, pelajaran apa yang kita dapatkan, yang kita terima. Di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, bahwa khususnya dari kisah Zakaria dan Elisabet, kita belajar bersama-sama bahwa selalu ada hasil dari kesetiaan kepada Tuhan. Zakaria maupun istrinya Elisabet hidup saleh di hadapan Tuhan, namun mereka tidak mempunyai anak. Ini merupakan aib bagi mereka di tengah-tengah bangsa mereka pada saat itu. Nah, di usia yang lanjut, ketika Zakaria sudah lagi tidak berharap akan kehadiran seorang anak, tapi Tuhan justru memberikan apa yang Zakaria sesungguhnya rindukan dalam kehidupannya, yaitu seorang anak. Tuhan bukan saja memperhatikan kebutuhan pribadi dari Zakaria dan Elisabet, yaitu dengan mengangkat harkat diri mereka, yaitu karena mereka sudah memiliki anak kembali. Tetapi di sini pun Tuhan menghapus aib ya dari Zakaria dan Elisabet, karena sebelumnya mereka tidak mempunyai anak, dan itu pun yang disampaikan oleh Zakaria kepada Gabriel ya, dia tidak mempunyai anak ya, bagaimana mereka bisa mempunyai anak di usia yang tua. Tetapi kemudian Allah menjawab, bagaimana Allah menyediakan berkat yang terbaik, menunjukkan kehebatan kuasanya bagi Zakaria dan juga Elisabet, yang tadi mungkin bagi mereka itu adalah sebuah aib karena mereka tidak mempunyai anak, tapi kemudian Tuhan mengangkat kehidupan mereka kembali, bahkan menghapus aib tersebut. Ya, Tuhan melimpahkan berkat dan sukacita yang besar bagi mereka, bahkan tidak hanya bagi Elisabet dan juga Zakaria, tetapi nantinya bagi banyak orang. Karena melalui kelahiran Yohanes Pembaptis ini akan ada peristiwa yang luar biasa terjadi. Banyak orang akan percaya Yesus, banyak orang mau memberi diri mereka dibaptis, bahkan juga melalui kehadiran Yohanes kita bisa pun melihat nantinya ada kehadiran Tuhan Yesus Sang Mesias di sana. Nah, di sini kita dapat belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet yang benar di hadapan Allah, serta taat menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, dari kehidupan seperti inilah maka Zakaria dan Elisabet ini menerima, merasakan dan menikmati perbuatan, mujizat dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Di ayat yang ke-25 di sana kita bisa melihat ada satu perkataan dari Zakaria. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, di sini kita melihat bagaimana ada hasil dari kesetiaan kepada Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan dan percaya kepada Tuhan, pasti akan ada hasil yang kita terima dari Tuhan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan Allah bagi kita. Hasil itu sangat banyak macamnya Bapak Ibu, dan pasti hasil itu adalah sesuatu yang sangat indah, mendatangkan sukacita besar, mendatangkan damai sejahtera dan juga keuntungan besar bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu sungguh dahsyat dan pasti tergenapi. Ayat firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Di sini mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria ini sesuai dengan ayat ini, dan ini pun juga ditujukan bagi kita semua. Mungkin apa yang kita tidak pernah bayangkan ya, kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah muncul dalam hati kita, Tuhan sanggup sediakan, Tuhan bisa adakan dan berikan bagi kita saat kita setia mengiring Tuhan. Dan itulah hasil ya dari kesetiaan kita mengiring Tuhan. Namun Bapak Ibu, kita juga perlu hati-hati, jangan sampai kita mengiring Tuhan hanya untuk mencari hasil. Tapi hasil itu adalah yang nantinya akan mengikuti kita saat kita sudah setia. Kita harus setia terlebih dahulu, barulah hasil itu akan menjadi bagian kita. Jadi kita setia bukan untuk mencari hasil, tapi hasil itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan dan hanya Tuhan yang berhak memberikannya bagi kita ya, setelah kita setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan kemudian apa aplikasinya bagi kita semua? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menerima hasil dari Tuhan itu? Ya sesuai dari kehidupan Zakaria dan Elisabet ini, kita belajar yaitu kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Baik itu dalam tindakan kita, perkataan kita, perasaan kita, semua aspek atau bidang dalam kehidupan kita ini harus benar ya, harus tepat, harus baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Kemudian yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Apa yang tertulis dan disampaikan dari firman Tuhan, itulah yang harus kita ikuti dan lakukan tanpa terkecuali di dalam kehidupan kekristenan kita ini. Dan kita akan melihat bagaimana hasil dari kesetiaan kita pun itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya marilah kita mau hidup sama seperti Zakaria dan Elisabet ini Bapak Ibu, yaitu hidup yang benar di hadapan Allah serta taat menuruti segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Kita akan melihat bahwa akan ada hasil dari semua yang kita lakukan itu saat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan yang kita bisa nikmati pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan mujizat, baik mujizat kesaksian mujizat kesembuhan dan pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat juga disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan dan taat menurut segala perintah Tuhan sama seperti Zakaria dan juga Elisabet. Dan kami pun akan melihat bagaimana ada hasil dari kesetiaan kami saat kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang terutama adalah keselamatan kekal yang akan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD LSAD Magelang mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Kau telah murka terhadap kami, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu dan kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.